Halo, saya Cindy Silitonga akan menjelaskan apa sih itu filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang mana gabungan dari kata philo dan sophia, yang dimana philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Dengan demikian, dilihat dari arti sudut kata, makna filsafat berarti berhasrat akan kebijaksanaan. Filsafat salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk disimak. Filsafat adalah ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran soal berbagai macam hal. Dengan menggunakan pendekatan yang ada, lebih dalam dan bermakna, hal itu bisa dilihat dari pemikiran-pemikiran bijak para ahli, mereka seperti Socrates, Plato, Immanuel Kant, dan sebagainya. Tidak salah jika dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang pencarian makna dari berbagai macam hal. Selain itu, filsafat juga disebut sebagai puncak dari segala pengetahuan yang mencakup berbagai macam permasalahan. Dengan begitu, seharusnya anggapan bahwa ilmu filsafat membosankan dan rumit bisa dikurangi. Untuk lebih memahami lebih ilmu filsafat, kita perlu dilihat dari pengertiannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, terdapat beberapa pengertian filsafat menurut para ahli yang bisa membantu Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan ini. Beberapa penjelasan menurut para ahli adalah berikut. Yang pertama, ada Bertrand Russell. Filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dramatis seperti yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan menjawab pertanyaan secara kritis, yaitu dengan menyelidiki permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, jawaban pertanyaan ini dapat menjadi dasar bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada Immanuel Kant. Menurut beliau, filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalam 4 persoalan, yaitu apa yang dapat diketahui atau metafisika, apa yang harusnya dilakukan atau etika, sampai di mana harapan kita atau agama, dan apa hakikat manusia atau antropologi. Ketiga, ada Mudofir. Menurut Mudofir, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, philein yang berarti mencintai, philos yang berarti teman, sophos atau sophia yang berarti kebijaksanaan. Jika kata filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, maka berarti mencintai sifat bijaksana atau bijaksana sebagai kata sifat. Apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, maka berarti teman kebijaksanaan atau kebijaksanaan sebagai benda. 4. Nasroen. Menurut Nasroen, filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia tentang makna dirinya, makna alam, dan tujuan hidupnya dengan mempergunakan pikiran dan dibantu oleh rasa dan keyakinan yang ada dalam dirinya itu sebagai satu kesatuan, baik memengaruhi atau membantu orang lain. Filsafat dijadikan pedoman dalam memberi makna hidup dan berusaha mencapai tujuan hidup. Nah, setelah mengetahui pengertian dan penggolongan ilmu filsafat, terakhir terdapat beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan saat mempelajari ilmu pengetahuan ini. Perlu diakui bahwa ilmu filsafat memang merupakan jenis ilmu pengetahuan yang dinilai kurang praktis atau menyentuh hal-hal yang bersifat teknis. Meskipun begitu, bukan berarti ilmu filsafat tidak memiliki kegunaan. Beberapa manfaat mempelajari ilmu filsafat adalah sebagai berikut. Mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan, serta mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat. Mendorong cara berpikir yang bijaksana, sebab dikatakan seorang mendalami ilmu filsafat didasari pada kecintaan terhadap kebijaksanaan. Mendorong Anda untuk berpikir dan merenung, bertingkah laku, atau bertindak berdasarkan keyakinan yang dianut.